Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Wah, kompak sekali hari ini ya. Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ahmad, pimpin doa ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau ngabsen dulu. Mulai dari Nupus, hadir. Ahmad, oh ya hadir. Aldi, Anis, kenapa? Oh sakit, ya. Udin, oh Alpa, kemana dia? Nanti kalian bilangin ya, besok masuk gitu. Indah, hadir. Baik. Nah, hari ini anak-anak kita belajar materi beda budaya tetap saudara. Baik, anak-anak, dengerin ibu ya. Ibu akan menjelaskan apa sih beda budaya tetap saudara. Terus contohnya gimana? Dengerin ya baik-baik, kalian pahami. Kalian jangan ngobrol ya. Kalau ngobrol nanti ibu kasih pertanyaan. Oke, beda budaya tetap saudara. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan. Ada yang tahu semboyan apa? Oke, benar, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya ada yang tahu? Ada yang tahu artinya? Ayo, Anis, Ahmad, ada yang tahu? Ngacung, ayo ngacung. Iya benar, berbeda-beda tetapi tetap saudara, tetap satu. Kemajemukan yang ada yang terdiri dari keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, agama, dan bahasa juga. Adat istiadat, terus ada apa lagi? Ya betul, kesenian, kekerabatan, ya, dan bentuk fisik yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki memang berbeda gitu ya. Betul. Dan bentuk fisik juga ada yang berbeda-beda dan bermacam-macam ya. Oh, kulit warna juga beda ya, betul. Namun selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosialnya yang beraskan kekeluargaan. Nah, kenapa? Oh ya, suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu pastilah mempunyai kesadaran dan identitas sendiri. Oke, misalnya dalam penggunaan bahasa daerah. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia juga merupakan warisan sejarah Indonesia, sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geologis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah yang ada di Indonesia. Baik, udah jelas kan ya anak-anak ya? Oke, di sini ada yang tahu nggak nih contoh dari beda budaya tetapi tetap saudara? Acungkan tangan. Ayo, harus berani ya anak-anak ya, harus berani. Apa, Ahmad? Oh, betul. Toleransi, betul. Toleransi perbedaan dengan perbedaan agama. Seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaan agama? Seperti apa? Oh iya, betul. Ya, ada betul, pinter-pinter banget ini ya. Oke, kalian duduk rapi dulu ya. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang toleransi. Oke, duduk, simak baik-baik. Oke, kita lihat di YouTube ya anak-anak. YouTube. Apabila tampak berbeda
saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini dia akan memulai kelas yang baru. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andrelin. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa? Kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Kristina. Dia anak baru di sini. Kristina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Kris. Pinta ibunya Kristina. Nabila, Kristina. Bel pun berbunyi. Mata Kristina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Kristina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Kristina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Kristina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Kristina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Ilim datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah, kata Nabila. Tak disangka-sangka, Kristina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri, tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, boleh, jawab serentak Nabila dan Kristina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Kristina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin, ujar Kristina. Om Anugraha Amertadi Sanjiwania Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima rozak
Rabbana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya, "Mama, Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi Mah, mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Baik anak-anak, udah paham kan kalian? Udah melihat video berbeda itu indah. Kalian udah paham kan? Nah, Ibu akan kasih kalian 5 pertanyaan. Gak banyak kok pertanyaannya ya, gak susah-susah, gampang-gampang loh. Oke, kalian siapkan buku kalian ya. Terus kita mulai menulis pertanyaannya. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama ya, siap-siap ya. Yang pertama, apa sih pengertian beda budaya tetapi tetap saudara? Dah? Oke, yang kedua, berikan contoh berbeda tetap saudara dalam sehari-hari. Ya, dah. Baik, yang ketiga, apa yang terjadi apabila Indonesia tidak memiliki persatuan dalam keberagaman? Udah? Baik, Ibu ulangi. Apa yang terjadi apabila Indonesia tidak memiliki persatuan dalam keberagaman? Udah? Nah, yang keempat, kapan Bhinneka Tunggal Ika diresmikan sebagai semboyan pemersatu Indonesia? Ya. Yang kelima, sebutkan fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Tulis yang rapi ya, jangan acak-acakan. Ayo, jawab yang benar ya. Baik, Ibu tunggu. Iya, sekarang dijawab sekarang, bukan untuk PR. Ya, Ibu tunggu ya. Kumpulkan ya. Oke.
jawaban kalian benar-benar semua ya, tapi di sini banyak yang keliru nih. Jawaban yang nomor berapa sih? Nomor 3, nomor 3 dan nomor 4 nih. Ibu jelaskan lagi ya, biar kalian lebih paham. Nomor 3 itu pertanyaannya apa tadi? Apa yang terjadi apabila Indonesia tidak memiliki persatuan dalam keberagaman? Nah, ibu jelaskan lagi ya. Yang akan terjadi apabila Indonesia tidak memiliki keberagaman dalam persatuan itu, bangsa Indonesia akan mudah terpecah belah dan mengalami masalah bangsa, sehingga Indonesia mudah terpecah belah. Oke. Nah, nomor 4 yaitu pertanyaan apa tadi? Ada yang tahu? Pertanyaannya apa, sebutkan. Oke, kapan Indonesia diresmikan sebagai semboyan pemersatu Indonesia? Yaitu 17 Oktober tahun berapa kalian tahu? Iya betul, tahun 1951. Oke. Oke, anak-anak, ibu akan kasih tugas lagi ya kalian. Kalian harus mempresentasikan hasil dari kalian, apa yang kalian pahami dari video tadi ya. Satu-satu, singkat aja, singkat, sebentar aja ya. Oke, dimulai dari Anis. Betul. Oke, Ahmad. Ya. Oke. Abdul. Indri. Raihan. Oke, betul. Oke, jadi kesimpulannya kalian harus menghargai teman kalian walau beda agama ya. Banyak agamanya tadi udah disebutin ya, ada Katolik, Islam, Hindu, Buddha ya. Baik, ibu akan kasih kalian pekerjaan rumah supaya kalian terus mengingat materi yang ibu jelasin ya. Dikumpulkan minggu depan, kalian buka halaman 57. Di situ ada 5 soal kalian isi dan dikumpulkan minggu depan. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ahmad, pimpin doa ya. Alhamdulillah. Ingat ya anak-anak ya, PR-nya jangan lupa dikerjain, minggu depan dikumpulin. Oke, assalamualaikum.